ya. Harapannya sih ini bisa nanti memperkaya implementasi ya. Kalau kemarin memperkaya pendahuluan, kemudian materi-materi awal, ini harapannya bisa memperkaya yang akan kita laksanakan ke depan, gitu. Bukan merubah ya. Jadi ini mungkin karena sudah ada ya Bu pertanyaan-pertanyaan yang Nah, diberikan kepada Ibu melalui Google Form. Eh, Menurut saya perlu juga sebelum kita dengar dulu ya update progres sementara ya dari teman-teman ini 2 atau 3 menit, kemudian nanti kalau langsung juga memberikan pertanyaan yang ada di dalam Google Form silahkan ya, supaya lebih jelas ya sehingga bisa dieksplor nanti jawaban-jawabannya. Bu Dian, Bu Ayu, apakah bisa Bu, karena Ibu lagi di jalan, bisa pertama atau saya berikan dulu ke Pak Judo ya, karena gimana Bu? bisa Pak, bisa. Oke, bisa. Oh ya, ini datang juga Bu Siti, Kak Siti, selamat sore Kak. Ya, Sehat sore ya? Bang. Iya. Alhamdulillah sehat. Ya, tolong nanti diajak juga teman-teman ya, supaya Ya, sekaligus ini belajar masih juga di dengan Bu Dian. Ya, ini kita udah mulai ya, Kak Siti, karena nanti akan apa ya, bergantian gitu. Bu Ayu silakan diupdate dulu progresnya, apa kendalanya. Kalau ada pun pertanyaan nanti bisa langsung disampaikan ke Bu Dian ya. Saya akan catat, mana tahu nanti orang Ibu lupa. Begitu seterusnya nanti dengan Bang Judo dan juga Bu Siti. Paling lama 5 menit lah ya untuk mengupdate ini. Paling lama per tim. Gitu. Baik. Silahkan Kak Ayu. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Eh, Terima kasih juga buat Bu Dian sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami menyampaikan progres kami. Jadi, alhamdulillah progres kami sudah 80%. Kami akan mengadakan kegiatan pelatihan ini di hari Senin depan, di tanggal 4, 5, dan 6. Untuk alur kegiatannya nanti, karena kami juga menyesuaikan dengan budget, kemudian kami juga bekerja sama langsung dengan Dinas Pendidikan. Alhamdulillah kami diberikan fasilitas dari Dinas Pendidikan, jadi bisa tercover semuanya. Kemudian untuk narasumber kami mengambil dari pengawas. Kemudian kami juga mengundang langsung Ibu Rani Monika Purba sebagai pemateri. Kemudian juga ada dari teman kami sendiri di Tanoto Foundation, yang mana beliau sekarang sudah diangkat juga sebagai pengawas. Jadi untuk kegiatannya nanti Pak, hari Senin itu kami offline, kemudian di hari Selasanya karena Bu Rani berada di Maluku ya, jauh, kami adakannya online. Nanti di hari Rabunya untuk di penguatan dan berlatih membuat asesmennya di hari Rabu yang ditemani langsung oleh pengawasnya, pengawas MGBK ya. Jadi di hari Senin, Selasa, dan Rabu itu insya Allah tinggal menuju hari H. Untuk kendala-kendala kami paling hanya di sekitaran ini aja ya Pak, sekitaran di budget, tapi karena kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, jadi tercover dengan baik. Kami dapat tempat yang gratis, fasilitas semua gratis, jadi kami ya jadi bisa tercover lah Pak. Kemudian untuk materi kami juga dibantu sekali dengan Bu Rani karena memang beliau memang sudah ini ya pronya di bidang guru BK dan sebagainya, karena kami memang konsentrasinya ke asesmen agar menuju pembelajaran berdiferensiasi yang memudahkan guru-guru mata pelajaran nanti gitu Pak ya. Jadi memang Bu Rani sudah memberikan alur-alurnya sehingga di materi hari pertama itu baru di dasar ya, semacam pengenalan atau penguatan IKM saja untuk guru-guru BK, sama kami sisipkan juga optimalisasi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk guru BK, karena kan sekarang sudah ada ya Pak ya 2 materi ini, sekitar 8 atau 9 modul yang saya lihat itu di PMM khusus untuk guru-guru BK seperti itu. Nanti di hari kedua full Bu Rani yang mengisi. Bu Rani concernnya langsung di bagaimana
cara pembuatan asesmen non kognitif, sehingga nanti di hari ketiganya disambung dengan latihannya langsung membuat, guru-guru BK nanti dilatih langsung dan didampingi sama pengawas, kemudian diakhiri dengan tindak lanjut atau evaluasi, yaitu adanya umpan balik nanti dari satu kepala sekolah setiap sekolah guru BK sama satu teman sejawat yang merasakan manfaat dari asesmen yang mereka buat ini, agar terjadi pembelajaran berdiferensiasi di sekolah-sekolah mereka, Pak. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih Pak Jeffrey. Ya, makasih Bu. Sudah sampai 80% ya, dan tinggal workshopnya Pak. nanti Senin, Selasa, Iya. Rabu. Kemudian budget tidak masalah karena support. Aman. Memang iya, artinya dari sisi pengelolaan proyek orang Ibu sudah sangat mumpuni ya, karena sudah melakukan deteksi awal sebetulnya. Itu yang paling penting memang di proyek. Iya, Pak. Hal-hal yang seperti itu kan kadang-kadang memang bisa membuat proyek itu terkendala. Ada Iya, banyak iya. hal, misalnya budget. Kalau misalnya budgetnya nggak datang, kemudian itu di hold, sehingga timingnya bisa juga mundur. Iya. Salah satu indikator proyek sukses kan waktunya tepat gitu ya, tujuannya Iya. tercapai gitu. Bagaimana kita mencapai itu? Jadi sudah lakukan deteksi awal. Bagus banget Bu, terima kasih untuk update-nya. Apakah ada pertanyaan yang mau diberikan ke Bu Dian terkait itu atau belum? Mungkin belum Pak, nanti kami coba saya diskusikan di grup dulu, kira-kira nanti untuk di hari H atau bagaimana, nanti kami coba tanya dulu. Kalau untuk sementara mungkin cukup dulu Pak. Baik, baik. Makasih Bu Ayu ya untuk Sama-sama update-nya. Pak. Ya. Bu Dian, nanti juga kalau ada mau ditanyakan, tapi nanti aja ya Bu, kita Ya, round boleh. dulu, kita round ya ke Ya. teman-teman ya Bu. Ya. Oke. Berikutnya ke Bang Judo, boleh diupdate sebentar proyeknya kita, kendalanya apa, nanti juga ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan, atau pertanyaannya yang di Google Form mau diperjelas atau tidak gitu ya. Silakan Bang Judo, nanti kawan-kawan yang lain juga dari tim Bang Judo boleh menambahkan ya. 5 menit ya. Oke. Terima kasih Bang Jeffrey ya. Terima kasih. Yes. Selamat sore kepada Bang Jeffrey, Bu Dian, dan teman-teman dari Pak Project Perubahan ya untuk kegiatan pada sore hari ini. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar. Jelas terdengar. Terima kasih. Jadi di sini memang kalau tadi Bu Ayu udah menyampaikan progresnya sudah kurang lebih 80%. Kalau di grup kita memang di Pematang Siantar khususnya untuk Pasda Perubahan yang di pembelajaran berdiferensiasi, kita berjalan ini kurang lebih baru 30%, Bu. Artinya memang secara alur masih on the track. Artinya memang jadwal-jadwalnya masih berada di posisi waktu yang memang dijadwalkan, kurang lebih seperti itu. Beberapa hal memang yang mendasari kita untuk menjalankan model ataupun skenario yang seperti sekarang ini, yang 30% sekarang ini, memang itu sudah didiskusikan dengan teman tim, dan juga memang sudah dibicarakan dengan pihak-pihak yang berkaitan, termasuk mungkin pihak dinas pendidikan, pihak sekolah, dan lain sebagainya. Nah, untuk saat ini, karena kita memang model sosialisasi yang kita lakukan untuk kegiatan ini adalah sosialisasi datang ke sekolahnya masing-masing, hal tersebut dilakukan supaya lebih mendata peserta secara tepat dan memang langsung melakukan sosialisasi kepada kepala sekolah. Nah, jadi ada dua di minggu ini kita sedang berjalan sosialisasi atau pendataan kepada peserta untuk mengikuti kegiatan. Nah, terkhusus untuk berdiferensiasinya sendiri, memang kita di sini masih proses review dari modul, Bu, modul-modul yang disampaikan melalui NASMIK, kemudian kita juga ada beberapa contoh-contoh modul yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di lampiran-lampiran modul kemarin, itu yang menjadi bahan telaah atau review kita pada saat ini. Hanya memang karena keluasan dari kadang makin banyak baca makin mumet, Bu. Artinya makin waduh, ini kok jadi bukan khawatir tapi kadang jadi
nambah-nambah apa yang kita pikirkan, atau ternyata diferensiasi ini nggak sesederhana yang kita bayangkan. Cuman itu mungkin bagian dari distraksi pemikiran yang memang terjadi pada saat awal membahas masalah diferensiasi ini. Itu mungkin yang menjadi kendala atau hambatan kita. Namun kita kembali lagi ke apa ya, ke sifatnya dia ke awal kemarin rencana kita untuk kegiatan ini kita fokuskan kepada 3 unit. Yang pertama adalah unit kebutuhan siswa atau asesmen awal, kemudian strategi pembelajaran berdiferensiasi itu unit keduanya, dan yang ketiga nanti adalah menerapkan atau penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu di dalam bentuk pembelajaran, yaitu RPP dan video. Nah, mungkin itu. Jadi sejauh ini memang mungkin kita secara teoritis nanti atau secara pemahaman ada yang saya sampaikan di Google Form sudah menunjuk mengerucut kepada aplikasi dari asesmen ini seperti apa teknisnya. Kadang jadi karena banyak sekali bahan-bahan bacaan, jadi kadang bingung sendiri, Bu. Itu mungkin yang perlu penguatan kembali lah supaya kita nanti dalam pengaplikasiannya di lapangan nggak kebesaran, nggak kekecilan, jadi jatuhnya pas, kurang lebih seperti itu. Itu aja mungkin Bang Jeb yang bisa saya sampaikan terkait dengan progres ataupun kondisi sekarang dari proyek kita. Mungkin itu aja, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bang Jeffrey. Ya, makasih Bang Judo untuk update-nya. Berarti sekarang pada posisi review modul ya? Iya, sekaligus sosialisasi ke sekolah. Kalau untuk yang berdiferensiasi fokus di materinya review modul, yang berikutnya yang teknis di lapangannya kita sedang sosialisasi ke sekolah. Oke. Yep. Makasih. Kita lanjut ke Bu Siti. Silahkan. Bu Siti boleh update progres. Kalau ada kendala silahkan. Oke, terima kasih Bang Jeb. Terima kasih Bu Dian, Bapak Ibu. Mungkin kalau kami di sini dari tim Guru Krealis Pintar ya ingin menyampaikan progres. Kami memang agak terlambat ini ya Bapak Ibu. Karena memang kalau untuk progres itu sekitar 20-30%. Kenapa? Karena kami memang baru melakukan pembentukan komunitas geprek kemarin. Awal di tanggal 21 itu kami koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan, kemudian dengan MKKS dan MGMP, dan itu dibuka oleh Kepala Dinas kemarin pada tanggal 24 Agustus. Nah, jadi ketika dibuka itu kebetulan waktunya sudah sangat sore gitu ya, karena paginya itu memang kebetulan ada kegiatan juga, ada rapat di sekolah saya gitu. Jadi Kepala Dinas bilang udah sore aja nggak apa-apa Bu Siti. Nah, jadi itu kami adakan sore. Setelah dibuka itu kami hanya bisa membentuk komunitas geprek. Nah ini untuk selanjutnya nanti di tanggal 6 kalau tidak ada halangan, mungkin Bang Jeb juga nanti bisa hadir ya ke kisaran, Bapak Ibu yang lain juga gitu. Ini nanti pada tanggal 6 rencana kami akan mulai pelatihan dan workshop untuk pembelajaran berdiferensiasi dan merancang perangkat pembelajaran. Nah, memang setelah ditelusuri ini tidak sesederhana yang dibayangkan gitu ya, karena kami ini fokusnya memang ke modul ajar pembelajaran berdiferensiasi yang dikaitkan dengan teknologi kreativitas leveling itu tadi dengan menggunakan teknologi. Nah, artinya kalau kita tanya di sekolah-sekolah modulnya gimana, modulnya udah ada yang lengkap gitu, jawabannya semua belum, masih proses gitu ya. Memang kami sudah ada bahan gitu, tapi mungkin seandainya untuk perancangan modul perangkat ajar yang berdiferensiasi ini mungkin Ibu Dian punya gitu, mungkin bisa menambah referensi kami, karena nanti rencana kami tanggal 6 itu kami akan memberikan materi dari Pasda tentang pembelajaran berdiferensiasi sekaligus merancang perangkat ajar. Nah, artinya merancang perangkat ajar ini kan kita mulai dari ATP-nya, kemudian IKTP-nya sampai kepada modul ajar yang dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu. Dan jumlah guru yang kami latih itu cukup banyak gitu, sebanyak 40 guru. Ini diambil dari 15 sekolah, baik sekolah mitra maupun sekolah non mitra yang ada di Kabupaten Asahan. Nah, itu kami random. Nah, artinya itu kami pilih satu sekolah, ada yang 2, ada yang 3.
dari 5 mata pelajaran yang ada. Kemudian nanti untuk selanjutnya tanggal 19 September ini baru aplikasi penggunaan Google Form ya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin pertanyaannya mungkin kepada Ibu Dian ya, mungkin kalau kami ingin menyederhanakan misalnya, ini kan kalau untuk merancang perangkat aja dalam arti modul bahasa Indonesia aja, itu satu unit itu jumlahnya itu ratusan halaman gitu. Nah ini nanti kami hasilnya gimana? Apakah ini modulnya itu harus lengkap satu mata pelajaran dalam satu semester atau satu tahun? Nah ini memang agak ini ya, setelah kami telusuri, wah luar biasa juga ini karena berhubungan dengan modul gitu. Nah artinya kami mohon saran kira-kira bagaimana gitu, apakah kita mengambil contoh saja, karena kan kita laporannya itu harus ada ini yang hasil yang diperoleh dari proyek ini. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya, makasih Kak Siti. Aku lihat di WA grup kita udah ada contoh yang diberikan oleh Bu Dian ya. Nanti bisa jadi referensi untuk kita. Kemudian ada juga pertanyaan dari Bu Dian ke Kak Siti. Yang dimaksud modul ajar atau modul yang membuat seluruh materi pelajaran? Yang dimaksud yang mana ya Kak? Ini ini kami membatasi karena memang yang hadir itu kan 5 guru mapel gitu ya. Apakah kami 5 ini atau kami mengambil secara umum aja sampelnya gitu. Ya. Kami kemarin berdiskusi juga. Saya boleh nanggapi ya Bu Siti. Oke, ya. Oke, silahkan Bu Dian. Oke, satu pertanyaan saya yang di chat. Ini yang dimaksud adalah modul ajar atau modul keseluruhan materi pembelajaran karena itu berbeda. Nah, kalau yang saya mendengarkan Ibu sampaikan tadi kan modul ajar ya. Modul ajar pun sekarang di panduan pembelajaran dan asesmen sudah bisa Ibu ambil yang komponen minimal ya. Dengan istilah RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang memuat tentang tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan asesmen saja. Itu pun sudah bisa dikatakan sebuah modul ajar atau perencanaan pembelajaran itu. Tapi kalau yang menjadi output kegiatan Ibu adalah keseluruhan materi dalam bentuk seluruh materi pembelajaran yang kata Ibu tadi ratusan-ratusan jumlah halamannya, itu beda konteks. Maka yang dimaksud ini modul ajar sebagai sebuah perencanaan pembelajaran guru atau sebagai sebuah sumber belajar. Nah, ini harus didudukkan dulu supaya tidak miss. Itu Bu, karena ini penting. Nah, yang kalau berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya ini adalah modul ajar untuk perencanaan pembelajaran. Di dalamnya ada menyinggung tentang garis-garis besar materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Gitu Bu. Nah, yang mana? Yang artinya lebih sederhana ya Bu? Iya, lebih sederhana. Kalau itu akan didigitalisasi, itu lebih bagus. Ya, sebagai sebuah perencanaan pembelajaran. Gitu, Bu. Iya. Sepertinya kami mengambil itu aja, Bu. Nah, ya itu kalau berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu modul ajar. Gitu ya, Iya, Bu. berarti beda ya Bu. Yang saya tangkap satu modul ajar sebagai perencanaan pembelajaran atau modul ajar semua materi itu yang akan bisa dijadikan sebagai sumber belajar untuk guru-guru. Iya. Beda ya. Ya kayak buku itu Pak, yang dimaksud apakah itu Pak Bu Khalifah itu? Ya. Oke. Dan mau memastikan juga berarti yang ingin dibuat oleh Bu Siti itu sebetulnya adalah modul ajar sebagai perencanaan pembelajaran. Sehingga sebetulnya tidak perlu banyak banget ya. Paling nanti berapa lembar gitu ya Bu ya. Gitu ya Bu Siti ya. Iya. Iya. Dan itu juga sebetulnya dari diskusi tadi masih agak kesulitan katanya Bu. Apakah bisa dijelasin sedikit? Gitu ya Bang Judo ya. Karena orang Bang Judo juga nanti masuk pada strategi pembelajaran. Saya pikir strategi pembelajaran ada juga modulnya nanti ya. Oke. Gimana teman-teman sekalian? Baik. Saya sekaligus menanggapi yang di Excel Bu. Bang Judo ya. Bang Judo kan di sini menanyakan tentang bagaimana asesmen awal dalam aplikasinya ya atau penerapannya
Dan hal-hal apa saja yang mendukung atau mempengaruhi asesmen awal, gitu ya, Pak Judo ya. Iya betul Ibu. Iya, terkadang guru-guru itu sering sekali terjebak pada istilah, wah bikin asesmen awal itu repot, pasti banyak sekali kan gitu ya. Padahal ini hal seperti ini sebetulnya sudah sering dilakukan oleh guru-guru sebelumnya, gitu. Mungkin dengan istilah yang berbeda, gitu ya. Nah, kita harus dudukkan dulu konstruk berpikirnya, kenapa ada asesmen awal. Karena guru itu perlu tahu mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Gitu. Jadi harus tahu dulu supaya nanti melayani dalam pelaksanaan pembelajarannya bisa diferensiasi, ada pembeda masing-masing kan gitu. Nah, setelah punya data di asesmen awal nanti dijadikan dasar untuk merancang pembelajaran gitu ya. Ini dulu fungsinya untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Nah, kapan itu dilakukan? Bisa dilakukan di awal tahun pelajaran, bisa di awal semester, bisa juga sebelum memulai satu lingkup materi. Nah, atau satu bab baru. Nah, itu bikin asesmen awal dulu. Ya. Nah, yang di bawah asesmen awal ini tidak perlu dilakukan oleh guru setiap mengawali tatap muka. Karena pasti gurunya akan repot. Begitu masuk ke kelas katakanlah SMP kelas 7A, nanti asesmen awal. Masuk lagi besoknya kelas 7A asesmen awal lagi, itu tidak. Itu ya. Jadi guru bisa memilih kapan dia akan melakukan asesmen, apakah awal tahun ajaran, awal semester, atau setiap mau memulai lingkup materi yang baru. Itu sifatnya optional. Pilihan yang tahu siapa guru sendiri. Jadi tidak bisa diseragamkan. Semua guru, ayolah kita sepakat semua bikin asesmen awal kan itu ya. Nggak bisa diseragamkan. Itu tergantung dari guru dalam memutuskan kapan akan mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didiknya di kelas. Karena prinsipnya asesmen awal itu tidak memberatkan bagi guru atau bagi satuan pendidikan. Maka pendidik untuk secara non-kognitif yang tadi punya Bu Ayu ya, itu akan membuat asesmen non-kognitif ini dengan guru BK itu bagus. Karena non-kognitif itu harus melibatkan guru-guru yang punya latar belakang psikologi, BK, atau guru kelas yang tahu betul keadaan murid-muridnya kalau itu dalam lingkup guru SD itu. Nah, non-kognitif itu mencakup kesiapan belajar murid, minat belajarnya, profil belajarnya, latar belakang keluarga peserta didik yang beragam. Ya, ada yang mereka dari broken home atau dengan permasalahan-permasalahan keluarga yang lain yang membuat sebagai guru tuh nggak bisa memperlakukan yang sama. Itu. Kemudian ada juga riwayat tumbuh kembang anak, ini berkaitan dengan fisik maupun psikis. Ini kunci ya. Jadi bagus sekali Bu Ayu akan merancang asesmen non kognitif bersama para guru-guru BK itu. Nah, ini jenis yang bisa dilakukan oleh guru dalam melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid di asesmen awal. Yang pertama minat. Nah, minat ini kalau murid-murid tahu kecenderungan minatnya apa, guru-guru juga tahu, dan mereka dilayani sesuai minatnya, si anak itu atau murid itu akan menjadi termotivasi dalam belajar. Kemudian ngukur kesiapan. Nah, kesiapan ini untuk mengetahui sejauh mana si peserta didik itu sudah siap dari pengetahuan maupun keterampilan yang akan diserap pada proses pembelajaran. Nah, kalau dulu kita sering kenal ini dengan apersepsi. Pasti teman-teman guru sudah sering melakukan ini. Untuk mengetahui kesiapan belajar mereka terhadap materi, pasti guru akan menyampaikan apersepsi di awal. Dan di akhir pembelajaran, namanya penguatan materi ya, atau refleksi penguatan materi. Itu kesiapan sebetulnya.
Kemudian gaya belajar. Nah, gaya belajar ini kita sudah tahu ada auditori, visual, dan kinestetik. Jadi guru tahu bagaimana melayani murid dengan cara yang disenangi oleh mereka sesuai dengan gayanya. Nah, aplikasinya gimana sih untuk membuat pemetaan kebutuhan belajar peserta didik? Nah, saya mulai dari yang minat belajar dulu, Bapak Ibu guru ya. Eh, ini yang paling mudah menurut saya untuk menentukan minat siswa. Bisa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan lisan tentunya ya, atau tertulis juga boleh. Ya, lisan juga boleh. Ini diajukan sebelum memulai pembelajaran. Gunanya guru dapat mengelompokkan siswa sesuai dengan aspek pembelajaran yang menarik minat mereka. Ya, bagi anak-anak yang mungkin dia gemar musik, ya, kemudian dia mungkin gemar menggambar atau dia gemar bercerita gitu. Itu untuk pengelompokan sesuai dengan jenis materinya, ya. Atau juga bisa berupa kuesioner yang dibagikan pada tahun pelajaran baru, ya, supaya guru punya data untuk dapat membimbing siswa tersebut memilih bahan-bahan belajarnya, memilih cara-cara belajarnya. Nah, ini mudah-mudahan sudah terfikirkan oleh kelompoknya Bu Ayu yang menyiapkan yang non kognitifnya. Ini mudah sekali, Bapak Ibu. Satu contoh kecil ketika Bapak Ibu akan merancang pembelajaran, murid-murid itu diminta untuk mengarang. Nah, membuat karangan itu sebaiknya guru harus tahu dulu minat mereka pada bidang apa. Kalau mereka minat musik, dia akan termotivasi bercerita banyak tentang musik. Kemudian dia minat masak. Nah, dia akan bercerita banyak tentang masak. Dan seterusnya. Ini untuk membuat pengelompokan. Kemudian untuk yang kesiapan peserta didik. Nah, ini kesiapan ini tentunya maaf ini masih pakai minat ya. Untuk mengukur kesiapan dari peserta didik dalam mengetahui sejauh mana dia siap dari pengetahuan yang akan disampaikan oleh gurunya. Nah, kayak persepsi yang tadi saya sampaikan. Ini paling mudah. Boleh dengan pertanyaan Bapak Ibu. Boleh juga dengan pertanyaan-pertanyaan lisan maupun tulisan. Ya. Nah, gaya belajar ini lebih mudah lagi ya. Auditori, visual, kinestetik. Ini bisa dengan aplikasi-aplikasi yang ada ya. Atau dengan wawancara kalau kelas rendah di SD. Yang diwawancara ya muridnya dan juga orang tuanya kalau kelas rendah tentunya. Ini ciri-cirinya yang gaya belajar kita pasti sudah paham semuanya. Anak-anak auditori seperti apa, anak-anak visual seperti apa, anak-anak kinestetik juga seperti apa. Nah, ini terus pertanyaannya pasti Pak Judo berpikir, Ibu, terus nanti gimana hasilnya dalam menerapkan di dalam rencana pembelajaran atau RPP-nya? Apakah itu harus muncul di dalam RPP atau tidak? Ya, kalau secara aturan tidak ada keharusan untuk dimunculkan di dalam perencanaan pembelajaran. Namun dimunculkan itu tentu lebih baik ya. Sebagai contoh di modul ajar yang baru saja saya share, ini ada contoh asesmen awal. Ya, asesmen awal yang diberikan kepada peserta didik. Nah, ini kognitif Bapak Ibu untuk mengetahui kesiapan belajarnya. Tapi simple, iya atau tidak gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tentunya ini berkaitan dengan materi itu. Tapi cukup dijawab simple ya atau tidak. Ini boleh ditanyakan lisan atau mereka isi di Google Form itu bisa. Ini hanya sebuah teknik aja. Dimunculkan boleh, tidak dimunculkan pun tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu Pak, monggo silakan bisa ditanggapi. Kalau ada yang mau didiskusikan. Iya Bu, Iya. berarti mengingatkan gini, artinya dalam kegiatan gini rencananya kan kita pure membuat perencanaan. Jadi tadi udah ada beberapa hal yang tercerahkan, yaitu modul ajar itu ternyata bisa dilihat dari dua sudut pandang, dia sebagai perencanaan atau dia sebagai sumber belajar kan kira-kira di situ.
Berarti kita mengerucut ke sumber perencanaan. Yes. Kemudian tadi ada beberapa hal juga terkait dengan asesmen awal. Jadi memang yang menjadi dilematis ini kadang-kadang ketika kita berbicara asesmen awal, tadi sudah ada beberapa sudah dicerahkan juga, ternyata dia dilakukan nggak bisa asesmen awal itu bisa kita gunakan dari data-data sebelumnya yang sudah pernah dilakukan. Contohnya di awal tahun, di awal semester, atau di awal materi pembelajaran. Berarti artinya di sini kalau yang saya bisa tanggapi, apakah materi pembelajaran itu juga mendukung untuk ada atau tidaknya asesmen awal tersebut? Nah, itu dia mungkin, atau yang maksudnya materi tadi ada karakteristik materi itu apakah mempengaruhi muncul atau perlu atau tidaknya asesmen awal, itu mungkin yang perlu supaya menjadi apa ya, penguatan kita ketika nanti di lapangan ini akan banyak guru-guru yang mungkin mempertanyakan hal serupa. Nah, jadi kan supaya ada kurang lebih ada benang merah yang kita dapat lah Bu untuk kegiatan ini. Pak Judo, pertanyaannya smart sekali ini, bagus sekali. Kemudian ya. ada juga tadi Lanjut. ada juga yang tercerahkan muncul atau tidak asesmen itu. Jadi saya malah mikirnya gini, asesmen itu sebagai satu data atau penjaringan data yang kita lakukan untuk mengetahui keadaan awal anak itu dalam membelajarkan satu materi. Berarti kalau dikatakan tadi memang muncul atau tidaknya itu tidak ada keharusan, tapi lebih baik jika dia menjadi satu kesatuan yang utuh, ada lampiran terkait dengan asesmen tersebut. Itu Bu, terima kasih yang bisa saya tanggapin. Terima kasih Bu. Yang kedua ini ya, menarik sekali ini, smart sekali Pak Judo ya. Memang butuh kemampuan guru untuk menentukan. Setiap materi itu jenis asesmen awalnya tidak bisa sama. Karena guru harus ngenalin apa sih yang saya butuhkan dalam strategi berbedanya. Itu dari materi ini. Materi A ke materi B itu bisa jadi tidak sama jenisnya gitu. Pertanyaannya juga tidak sama. Maka kalau Bapak Ibu untuk membuat asesmen awal yang bersifat kognitif kok dibikin bareng-bareng, saya kira ini bukan hal yang tepat karena kebutuhan materi tidak sama. Itu. Jadi untuk yang kesiapan pengetahuan keterampilan itu guru yang paling tahu betul. Bisa memberikan pertanyaan lisan apersepsi atau di akhir pembelajaran sebagai penguatan untuk mengukur tadi udah belajar 1 jam, 2 jam, apa sih yang sudah mereka bisa? Itu kan harus diukur lagi. Itu namanya asesmen kognitif. Ya, itu nggak bisa diseragamkan Pak Judo ya. Ini butuh kemampuan guru untuk memilih dan menentukan dia akan menggunakan asesmen awal apa. Tapi kalau yang non kognitif itu bisa diseragamkan karena itu berhubungan dengan minat. Pertanyaannya kan bisa jadi sama sesuai kebutuhan ya. Kemudian latar belakang keluarga itu juga bisa sama itu. Terus berikutnya tentang yang profil belajar kayak gaya belajar itu asesmennya sama nggak apa-apa itu. Jadi guru memang harus peka dia butuh apa untuk mendiferensiasi pembelajaran. Itu Pak Judo, keren. Ya, kasih. Ya, makasih Bu Dian, menarik banget ya. Iya. Kalau kognitif tidak bisa, tapi kalau yang non kognitif bisa ya Bu, seperti lakukan Bisa, Bu ya. Ayu, bisa ya. Iya, Oke. Bu Ayu itu bagus ya sebagai pembantu Pak untuk bantu guru. Iya ya. Nah itu saya pernah baca memang kalau pembelajaran berdiferensiasi ini kan salah satu prinsipnya proaktif ya. Mungkin itu yang dimaksud ya proaktif ya Bu, harus direncanakan di awal gitu ya. Mikir dia, nggak bisa ketemu waktu mau ngajar di situ baru disiapin gitu ya. Karena kan dia harus mikir apa kira-kira kekhasan mapelnya, apa kira-kira kebutuhan siswa, gimana kemampuan mereka gitu ya. Itu yang mungkin ya proaktifnya ya. Oke, menarik banget itu. Dari saya tadi memang ada beberapa yang menarik nih. Sambil kawan-kawan nanti kalau ada pertanyaan langsung dipotong aja ya. Aku kan hanya memoderasi nih. Nggak penting banget sebenarnya aku, cuman biar nggak sepi gitu ya. Yang pertama itu tadi kesannya kan selama ini memberatkan guru, sekolah dan yang lain ya. Sehingga memang jadi momok ketika dibilang, ayo kita belajar berdiferensiasi. Karena menurut saya Bu, langkah awal atau ciri khas dari pembelajaran berdiferensiasi yang berbeda dengan yang sebelumnya itu adalah harus ada pemetaannya, harus ada penilaian awalnya, dan itu yang menjadikan dasar. Kalau selama ini kan kita berbasis materi ya Bu,
Dulunya kan materi, kita lihat SKKD gitu ya. Kalau ini kan kita berangkat dari apa kebutuhan murid. Kan itu yang sedikit membedakan ya. Sehingga orientasinya pada siswa gitu. Itu menarik banget. Tetapi dengan catatan nggak bisa memberatkan kita. Sehingga mikirnya yang sederhana-sederhana aja. Tapi tepat gitu. Itu tadi. Menarik banget ya. Menurut saya itu sih dari saya. Teman-teman sekalian, ada atau lanjut Bu dengan pertanyaan yang berikutnya gimana? Baik, ini tadi Karena ini kan modul atau gini, terkait modul tadi Bu Siti ya udah gimana Bu? Bu Siti, karena ini Tercerahkan juga. merupakan proyek pembelajaran berdiferensiasi, mungkin yang didigitalisasi dan jadi fokus adalah modul ajar yang disusun guru sebagai sebuah perencanaan pembelajaran gitu. Sistematikanya, komponennya itu Ibu bisa mengacu di panduan pembelajaran dan asesmen Bu. Ada bisa pakai minimal ya. Minimal itu 3 komponen dengan istilah RPP. Kalau Ibu mau pakai istilah modul ajar itu minimalnya adalah 5 komponen gitu. Ini tujuan pemerintah itu supaya nggak memberatkan guru. Jadi guru itu nggak terfokus pada ngurusin administrasinya saja gitu. Dia pilih yang paling sederhana, tapi nanti berdampak kepada peserta didik. Itu ya Bu ya, Bu Siti. Iya. Iya. Sudah saya share Iya. 2 contoh juga Bu. Silahkan bisa diadopsi. Iya. Terima Ada kasih Bu tanggapan Bu Dian. Siti? Ya, artinya gini ya Bu, karena kan kami besok ini di tanggal 6 merancang perangkat pembelajaran, artinya modul ajar Iya. perencanaan untuk guru saja. Yes, betul. Nah, jadi tidak meluas Ya. sampai, saya berpikir gini, karena memang saya sudah punya itu modul ajar untuk bahasa Indonesia, 1 unit aja hampir 200 halaman gitu. Saya Iya. berpikir, apakah ini harus semua gitu? Waduh, Ya. sekian ratus halaman gitu ya. Jadi Ya. sementara mapelnya itu kan ada 5 mapel gitu. Nah, artinya Ya. kalau untuk perencanaan guru saja sebagai sampel mungkin akan lebih sederhana. Ya, Terima lebih kasih simpel Ibu. Ibu. Iya, kalau referensi-referensi yang ada mungkin karena tebalnya itu dimasukkan aja semua dari buku guru gitu ya. Atau itu masuk yang bikin tebal Bu, tapi membuat guru jadi aduh kayaknya kok berat sekali ya, kayak tebal gitu. Jadi guru stigmanya sudah berpikir ini kapan guru ngajarnya kalau disuruh bikin yang setebal ini kan gitu ya. Iya, jadi Iya. sederhana saja Ibu. Iya Bu, terima kasih. Iya. Oke, makasih Bu Dian, Bu Siti. Bu Ayu, ada kira-kira yang mau didiskusikan? Karena ini ada 2 isu saya pikir. Yang pertama terkait pemetaan tadi, yang kedua terkait modulnya ya. Bu Ayu, ada yang mau dikomentari, didiskusikan? Silakan Bu. Yang jelas tadi saya senang sekali sama Bu Dian, tadi penjelasannya tuh detail ya Bu. Jadi memang tujuan awal kami tuh kenapa guru BK sasarannya, karena kami mau mempermudah teman-teman guru mapel sebenarnya. Begitu Bu. Jadi terima kasih banyak tadi juga sudah dapat masukan-masukan. Jadi mungkin nanti ketika kami mulai di pelatihan itu kita ada selip-selipkan sedikit lah tentang informasi-informasi yang tadi Bu Dian sampaikan itu, bahwa asesmen awal ini atau asesmen non-diagnostik ini justru bukan mempersulit teman-teman guru mapel gitu ya, tapi justru memang kita saling berkolaborasi antara guru BK dan guru mata pelajaran. Makanya kenapa Pak Jeff kami di Bontang ini memilih itu, karena kami di awal 2021 waktu baru-barunya IKM, mungkin waktu itu masih kurikulum prototype, itu guru-guru penggerak angkatan 1 kalau tidak salah saya ingat itu sudah mengisi materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi menurut kami teman-teman di Bontang sudah mumpuni untuk itu, tapi kekurangannya teman-teman guru BK masih belum paham akan hal itu. Makanya kenapa mumpung kami diberi kesempatan mendapatkan proyek ini, itu yang kami desain begitu Pak. Jadi kami benar-benar konsentrasi ke sana agar teman-teman guru mata pelajaran tidak lagi kesulitan membuat modul ajarnya, karena sudah ada teman-teman guru BK yang mampu berkolaborasi nanti di awal tahun pembelajaran. Begitu Pak. Terima kasih banyak kemudian pencerahannya luar biasa. Terima kasih Pak Jeff. Ya, makasih Bu Ayu. Senang sekali ya. Ini lengkap kayaknya kita ini, ada yang kognitif dan non kognitif ya Bu Dian nanti ya. Iya betul Pak. Iya, ini keren, ini kita belajar sekaligus. Ya, aku pikir itu komentar dari kawan-kawan Bu Dian. Kita kembali ke
apa Bu, pertanyaan-pertanyaan yang di Excel saya pikir ya, kalau Baik. masih ada ya. Iya, ini saya tayangkan aja ya Pak Jeff ya. Karena ada Silakan Bu beberapa Dian. yang sama ini. Nomor 1 Pak Judus sudah, kemudian ya Bu Siti perangkat ajar sudah, kemudian ini Bu Tota, Pak Roma, sama Bu Tiarma Purba ya. Ini apakah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi akan memberikan perkembangan yang menguntungkan bagi peserta didik? Tentu saja, karena peserta didik dilayani sesuai dengan kebutuhan belajarnya masing-masing. Itu ruh atau kunci dari pembelajaran berdiferensiasi. Itu sehingga harapannya tidak ada peserta didik yang diabaikan jika guru benar-benar melakukan asesmen awal dengan tepat, baik secara kognitif maupun non kognitif. Nah, ini proyeknya Bu Tota ini kan juga berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi tolong ini nanti dikuatkan kepada seluruh gurunya ya, supaya kunci di pembelajaran diferensiasi adalah di asesmen awalnya. Data, identifikasi kebutuhan belajar dari peserta didik itu harus dimiliki oleh gurunya. Meskipun guru itu hanya melakukan contohnya di 1 tahun tahun awal pembelajaran, atau di setiap awal semester, atau dia gurunya itu termasuk guru rajin yang setiap ganti materi dia melakukan asesmen awal kognitif, itu juga lebih bagus ya. Yang menentukan ini nggak bisa diseragamkan, harus begini nggak bisa ya. Jadi ini sesuai dengan decision making-nya guru, sesuai dengan karakteristik peserta didik tentunya. Pasti akan menguntungkan bagi peserta didik dan berdampak pada pembelajaran. Kemudian Bu Dian, ya Pak, maaf ya Bu, saya potong boleh ya? boleh Pak. Iya, ini memang ini pertanyaannya sering ditanyakan karena mungkin ya selama ini kan aku ngajar juga ada kok anakku yang berhasil gitu ya. Tapi kita enggak paham, mungkin lebih banyak yang enggak berhasilnya gitu ya. Karena Ya, kan guru-guru itu kebanyakan sering fokus pada yang pintar ya Bu, atau pada yang cepat iya, gitu ya. Yang enggak oh, cepat ya kalian nanti ngikut sendiri, kira-kira gitu ya. Maka iya. ini pertanyaan-pertanyaan sering, apa sih kelebihannya, apa untungnya, pemanfaatnya mungkin. Jadi Nah, menarik juga tadi tidak ada siswa yang diabaikan ya. iya. Ya, itu kelebihan. Selain kelebihan-kelebihan itu kira-kira apa lagi ya, Bu? Karena kan butuh juga effort tambahan untuk ini dibandingkan dulu-dulu ya. Pasti itu sering ditanyakan nanti itu. Baik. Ini pertanyaan Pak Jeffrey sama dengan Bu Linda yang paling bawah. Iya. Sini harus dapat dibedakan peserta didik yang berkebutuhan khusus, menengah, dan lebih. Ya, kalau dengan asesmen awal itu guru bisa membuat pengelompokan layanan kepada peserta didik, ya kita harus pegang prinsip dari pembelajaran berdiferensiasi itu semua peserta didik berhak mencapai tujuan pembelajarannya. Tetapi cara dan waktunya tidak sama. Sama Pak Jeffrey mau dari katakanlah saya dari Solo ke Jakarta. Bisa naik pesawat, cepat. Sama-sama tujuannya ke Jakarta. Atau memilih naik bus itu harus 6 jam, 6 sampai 7 jam, lebih lambat gitu. Tapi sama-sama nanti akan sampai ke tujuan. Nah, disinilah guru punya komitmen untuk melayani siswa sesuai dengan kecepatan berpikirnya untuk mencapai tujuan. Kalau ngikutin kurikulum dengan jumlah jam dan waktu yang sudah ditentukan tidak cukup, tentu guru harus memprogramkan satu keterlibatan orang tua. Orang tua berhak tahu kecepatan belajar muridnya, dikomunikasikan bahwa kondisi putranya seperti itu dan apa peran orang tua supaya lebih maksimal dalam pencapaian belajarnya. Yang kedua, guru pun juga bisa meluangkan waktunya untuk memberikan tambahan pembelajaran di luar jam intrakurikuler secara intensif. Bisa juga si murid tersebut belajar dengan temannya, karena bisa jadi dengan tutor sebaya itu lebih efektif dengan bahasa pergaulan mereka sehari-hari. Hidupkan komunitas belajar anak.
atau murid ya yang terdekat, kan itu bisa daring, bisa luring. Di Solo itu sudah banyak komunitas belajar murid itu pakai Jimit, Pak Jeffrey dan Bapak Ibu semua. Ya, jadi teman-temannya yang dirasa dia lebih paham itu yang akan memimpin, membantu teman-teman yang lain yang belum paham di materi tertentu. Itu terjadi di sore hari atau malam hari saat mereka belajar bersama. Di dalam Jimit itu nggak ada gurunya dan nggak harus ada gurunya. Jadi murid itu dilatih mandiri itu. Anak-anak SD, SMP itu lebih efektif belajar dengan temannya sendiri karena bahasanya bahasa teman gitu ya. Dan juga tidak ada malu. Ya, malu kepada teman sendiri atau dengan gurunya barangkali mau tanya juga nggak nyaman gitu kan. Nah, ini yang perlu sebuah komitmen dari guru untuk totalitas melayani peserta didik. Saya berpikir gini Pak Jeffrey, dewasa ini tidak ada guru yang tidak paham tentang pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang ada adalah bagaimana guru itu bisa konsisten melayani terus-menerus peserta didik dengan karakteristiknya masing-masing. Kalau ditanya cara-caranya bagaimana, itu pasti sudah paham betul ya. Tapi effortnya besar untuk bisa konsisten. Ini yang memang sedang diperjuangkan oleh kita semua gitu. Dalam lingkup bidang apapun, memberikan motivasi pada guru. Asesmen awal ya jangan saat satu materi atau 2 materi atau 3 materi saja kognitifnya kan gitu ya. Tapi setiap saat diperlukan dan ingin memberikan layanan berbeda dari materi itu supaya semua muridnya terlayani, itu lakukan itu. Karena itu tantangannya. Bari kepada komitmen diri guru-guru masing-masing. Yes. Itu. Kok saya merinding ya dengar Iya. kata itu ya Bu Dian. Iya. Ya, itu ya. Saya pikir saya Komitmen, agak Pak. terharu dengan itu ya. Oke. Ketika kita seorang guru ya, kan memang totalitas ke mereka ya Bu. Oke, ini kayaknya guru-guru hebat di sini. Ya, saya speechless Bu untuk itu. Ya. Oke, saya coba tuliskan beberapa tadi. Oke. Semangat semuanya. Oke, ya, Pelan-pelan. semangat kita teman-teman, semangat. Ini Ya, kan ini bagian dari Tanoto itu ingin membumikan ya Pak ya, iya membumikan, betul. tergerak semuanya gitu. Iya, karena sekarang saya juga lihat di lapangan Bu, ini materi pembelajaran berapresiasi ini materi yang cukup sulit dipahami dan banyak dibutuhkan gitu. Jadi semangatlah untuk ini. Oh, kemarin itu kan kita ini sedikit. Kemarin kan pendampingan 1-2 kan saya upload ya di YouTube ya Bu ya. Itu mereka banyak bilang bagus banget materi yang disampaikan Bu Dian. Jadi mereka putar itu berkali-kali karena mudah memahaminya, kira-kira gitu dia. Karena mereka juga cari-cari kan. Karena ini memang wajib kan disampaikan di setiap pengembangan guru saya pikir ya. Di awal selalu ini, kira-kira gitu deh. Mudah-mudahan nanti hal-hal seperti ini bisa disebarluaskan lah. Oke. Masih adakah Bu hal-hal yang lain yang masih perlu ya? Ini kalau Bu Kurniasih nih, pembelajaran berdiferensiasi diperlukan suatu proses di mana guru harus bisa menyampaikan tujuan pembelajaran yang tepat. Betul. Tujuan pembelajarannya harus tertanam dalam diri murid. Kemudian melayani murid secara berbeda-beda. Namun makna yang kita perlu pegang adalah berbeda ini bukan berarti satu kelas isinya 30, guru harus merancang 30 strategi berbeda, itu tidak ya. Membuat kelompok-kelompok ya, membuat kelompok-kelompok yang minat A, minat B, minat C hubungkan dengan materinya gitu. Nah, itu supaya guru juga tidak repot gitu. Nah, kalau guru merasa repot akhirnya kan hanya sekali 2 kali kan gitu ya. Tapi kalau kita bisa mengemasnya yang simple dan sesuai dengan kebutuhan karakteristik dari tujuan pembelajarannya, itu baru, oh ternyata seperti ini ya. Sebetulnya ini sudah paham gitu kan, cuma memang harus diuji coba. Saya selalu katakan pada teman-teman guru, mencoba pertama itu tidak harus benar.
Yang paling benar adalah setelah percobaan direfleksikan, apa yang harus diperbaiki terus, apa yang sudah baik untuk ditingkatkan gitu ya. Nah, itu harus terus. Karena kita sebagai manusia, sebagai guru, itu juga harus terus belajar dari apa yang sudah kita lakukan kepada peserta didik gitu. Pertama memang saya kembali lagi kepada komitmen. Saya yakin teman-teman guru ini Pak Judo dan Bapak Ibu semua itu udah tahu betul muridnya di kelas, mana murid yang butuh perhatian lebih, ya kan? Kemudian ada murid yang memang dia bisa menjadi mitra bagi temannya yang lain, jadi teman sejawat, dia bisa membantu gurunya untuk membimbing. Itu guru semuanya tahu kemampuan murid-muridnya. Nah, tapi gurunya biasanya udahlah dibikin aja semuanya sama kan gitu ya. Itu yang bikin anak-anak yang sudah high levelnya dia jadi boring kan. Aku udah tahu itu kan gitu. Nah, harusnya dia dimanfaatkan untuk membantu teman-temannya yang memang belum mencapai tujuan pembelajaran. Begitu Pak Jeffrey. Ya, terima kasih Bu Dia. Teman-teman masih ada pertanyaan yang lain yang mengganjal supaya kita geser ganjalnya. Bang Ion, Bang Daud, Bu Rini juga, Pak Agung, Bu Dwi, Bu Ayu, Pak Bambang, silakan kalau ada hal-hal yang sering ditanyakan misalnya. Ya, Pak Bambang silakan. Lanjut aja Pak Jeb, lanjut aja. Oh, Oke. Oke, kalau lanjut silakan. Kita lanjut. Pak Jeb, izin Pak Jeb. Ya, silakan Bang Judo. Oke, terima kasih Bang. Artinya ya sejauh ini memang dari paparan-paparan yang disampaikan oleh Bu Dian tadi itu ya apa ya, memotivasi sekali, kemudian juga mencerahkan terkait dengan bagaimana paradigma kita melihat model pembelajaran, bukan model lah ya, pembelajaran berdiferensiasi yang memang saat ini tuh kayaknya apa ya, istilahnya didengar tapi maknanya itu yang mungkin apa ya, yang di awal kita ini pengen mendudukkan konsep-konsepnya itu dengan apa ya, dengan utuh supaya tidak terjadi miskonsepsi terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, terkait dengan hal tersebut, ini mungkin pertanyaan kembali ya, ini mengkonfirmasi kembali. Rencana kita kan Bu, kembali ke proyek ya, rencana kita kan output dari kegiatan ini ada sebuah RPP ya, RPP dan juga video pembelajaran yang menunjukkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Artinya ada dong ini apa standar yang memang kita gunakan. Tadi di awal kan Ibu sampaikan bahwasanya kalau yang minimal ada RPP dengan minimal 3 komponen ya Bu ya. Ada tujuannya, ada langkahnya, ada asesmennya. Kemudian ada yang lebih model 5 komponen. Nah, kira-kira mungkin yang perlu kita tanyakan bagaimana kita mengukur standar dari yang 5 komponen, 4 komponen, 3 atau 5 komponen itu. Nah, jadi contohnya tadi kan kita plot untuk modul pembelajar atau RPP yang digunakan itu yang model 3 komponen. Nah, kemudian itu kan harus ada rubrik apa ya, Bu? Rubrik untuk melihat bahwasanya apa yang sudah dikerjakan itu kurang lebih terukur lah, standar lah gitu. Itu kan rubrik pengamatan kalau nggak salah, rubrik pengamatan RPP kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Nah, itu seperti apa Bu mekanismenya, atau apakah kita merancang sendiri ataukah memang ini mungkin karena apa ya, kalau dulu setahu saya ada di KTSP di K13 ada sepertinya standar-standarnya untuk rubrik untuk penilaian RPP, bukan. Tapi karena mengingat nggak ada menilai, itu kan sistemnya kan kayak iya tidak ada atau tidak ada gitu kan. Apa menggunakan cara seperti itu untuk mengukur ke RPP yang sudah dikumpulkan atau yang akan dijadikan output oleh peserta. Kurang lebih situ Bu. Seperti Bang Judo mungkin kriterianya ya. Ini kayaknya
Kalau kita ngamatin sebuah proses pembelajaran atau video atau RPP, apakah itu sudah menunjukkan itu pembelajaran berdiferensiasi? Gitu mungkin Bang Judo ya. Kalau Visi kepala ya. sekolah Iya supervisi ya Bang. Bu ya. Ha. Ya, itu Bu Dian. Ya itu Iya, penting saya pikir. baik. Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya untuk instrumen supervisi itu tidak ada yang harus sama semuanya. Yang paling bagus adalah yang memang dibutuhkan atau sesuai karakteristik guru di sekolah tersebut. Jadi sangat disarankan dikembangkan oleh sekolah tersebut. Bukan ngikutin pengawasnya atau yang lain, dikembangkan oleh kepala sekolah dan juga tim pembelajaran di sekolah tersebut. Saya coba tayangkan contoh ya, ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Coba saya download dulu. Ada contoh instrumen supervisi untuk perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Saya lihat dulu Pak. Nah, bentar ya Pak ya. Ini dikembangkan oleh sekolah dan memang akan macam-macam lain-lain ya. Ada pra, ada saya tayangkan dulu. Ini telaah modul ajar namanya. Jadi mulai dari identitas, sarpras, target ya, ada tujuan. Ini dia menggunakan instrumen yang modul ajar yang lengkap, Pak. Ya, ini modul ajar yang komponen-komponennya lengkap. Nah, jadi lengkap dia masukkan di sini. Nah, seandainya di sekolah Bapak Ibu ya disarankan untuk membuat yang minimal atau sesuai dengan kemampuan guru, nah ini tergantung nanti pengolahannya. Tentunya jika pemahaman bermakna ini tidak ada karena dia tidak menggunakan, ini tidak masuk dalam hitungan. Dia di-strip gitu. Bukan di nol. Pembaginya berbeda. Itu akan lebih bijaksana. Itu karena memang guru tidak disetting untuk harus menggunakan komponen yang sama semuanya. Tapi instrumennya bisa dibuat yang paling maksimal. Itu. Yang terpenting adalah kuncinya tujuan, kemudian langkah-langkah pembelajaran, dan asesmennya itu ada di dalam perencanaan maupun pada saat pembelajaran. Itu 3 hal penting, itu harus inti pokoknya. Nah, yang lain itu penunjang. Mau ditambah pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, ya, kemudian ada remedial dan sebagainya, ini penunjang. Kalau toh tidak ada, itu juga tidak salah, Bapak. Tapi jangan sampai mengurangi seolah-olah gurunya stigmanya itu nggak bagus, nggak lengkap. Nah, itu tergantung dalam pengolahan skornya di sini. Nah, pengolahan skornya harus dibuat kalau memang dia tidak ada dan itu tidak salah, itu bisa di-strip. Itu kalau menurut saya, itu akan lebih adil bagi mereka. Kemudian ini untuk yang pelaksanaan pembelajarannya, kunjungan kelas. Ada prawawancara ini coaching ya, coaching, dan pasca wawancara ini juga coaching, pasca supervisi. Begitu Pak. Jadi jangan kita membuat standar kalau nggak begini salah, itu tidak. Jadi yang paling bagus adalah dikembangkan oleh sekolah sendiri. Itu Pak Judo. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Dari yang dilihat tadi itu ada sedikit gambaran. Mudah-mudahan nanti kita dengan tim masih memiliki kesempatan lah untuk mendiskusikan terkait itu. Berarti yang bisa saya tangkap tadi bahwasanya apa yang mau minimal, ada standar minimal ya Bu ya. Kalau dia keragaman dari modul itu sendiri mungkin tadi kan tipikal yang kompleks yang udah komplit kurang lebih seperti itu. Tapi standar minimal tadi minimal ada tujuan, langkah-langkah dan asesmen kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Oke, betul Pak. Ya, terima kasih Bu. Sami-sami Pak.
Iya, makasih. Masih ada kira-kira Bapak Ibu? Silakan kalau masih ada. Kalau nggak ada sambil mikir, saya juga ada satu pertanyaan ini Bu, biasanya nih. Kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kan dari si gurunya bisa diferensiasi konten, proses, produk, dan environment, lingkungan gitu ya. Kalau pengalaman Ibu misalnya atau pengalaman kawan-kawan, mana yang mereka cenderung pakai ya? Apakah keempat-empat itu, kan ada 4 tuh. Apakah hanya kognitif atau yang lain gitu ya? Dan biasanya apa alasan mereka pakai ya? Kira-kira Bu. Oke, iya Pak. Baik. Ada konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Keempat-empatnya tidak harus ada pada setiap pertemuan tatap muka dengan peserta didik. Itu yang baku seharusnya ada diferensiasi proses, Pak. Itu menurut saya. Karena dalam pembelajaran ada prosesnya. Kalau produk bisa untuk pertemuan berikutnya. Tapi kalau proses setiap ketemu itu ada. Gitu. Ya, dari proses konten juga ada. Itu, Pak. Karena sebelum ke proses kontennya duduk dulu. Gitu. Iya, Konten dan betul. proses. Produknya nanti pada pertemuan berikutnya. Gitu. Lingkungan belajar itu juga supporting. Gitu. Setting awal gitu. Nggak harus selalu ada. Itu saya, Pak. Iya, kasih Bu. Baru pertanyaan yang sering juga dimunculkan kan, gimana kita melakukan proses penilaiannya? Kira-kira dia begitu Bu. Karena kan prosesnya beda, kontennya beda gitu. Nah, itu gimana ya kalau melakukan asesmennya Bu? Apakah harus juga dibedakan atau memang tetap orientasinya pada tujuan belajar tadi? Misalnya kita sama-sama ke Jakarta, tapi saya dari Medan, Ibu dari Solo misalnya. Ya. Proses asesmennya seperti apa ya? Ya, asesmen itu karena untuk mencapai tujuan pembelajaran ya Pak, itu asesmen sumatif. Itu bisa sama, kecuali dia anak berkebutuhan khusus dengan ketunaan, tapi dia sekolah di sekolah reguler. Nah, dia asesmennya tentu harus berbeda, harus kerjasama dengan SLB terdekat untuk memberikan asesmen. Tapi kalau dia kategori slow learners dan sebagainya, itu asesmennya jenisnya mestinya sama, tapi tidak harus dia harus tuntas pada waktu itu, sama seperti temannya. Gitu. Seperti itu Pak kalau asesmennya. Oke. Kalau Ya, ketunaan harus makasih Bu. berbeda. Oke. Ya, ini saya pikir sudah lebih jelas ya. Karena tadi kan langkah-langkah sampai asesmen sama tujuan yang harus ada. Jadi itu juga harus dipahami kawan-kawan, kupikir. Oke, teman-teman sekalian, silakan. Apakah ada yang mau didiskusikan lagi terkait proyek? Kalau masih ada. Kalau nggak ada, saya akan kasih pengumuman dulu ya. Sambil nanti mungkin Bu Dian juga bisa kasih closing statement untuk yang pendampingan kita hari ini ya. Yang pertama, kalau sambil mikir ya, Bapak Ibu, kita akan melakukan satu kali pendampingan lagi dengan Bu Dian ya. Saya minta nanti waktu kawan-kawan, mungkinkah nanti misalnya akhir bulan misalnya ya, atau kalau bisa lebih cepat, mungkin 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi. Karena kawan-kawan saya pikir apa ya, titik paling banyaknya kegiatan ini sepertinya minggu depan sampai minggu yang akan datang. Sehingga kalau ada langsung diingat bisa langsung ditanyakan kan. Apakah misalnya minggu depan atau minggu yang akan datang untuk pendampingannya. Kemudian terkait budget, biaya untuk tahap kedua 50% lagi itu akan kita berikan jika sudah sampai 50%. Jadi kami pikir Tim Bang Judo sama Bu Siti minggu depan sepertinya sudah bisa mencapai 50% ya, Bang Judo dan Kak Siti ya. Sehingga minggu depan paling lama misalnya tanggal berapa ya? Tanggal Senin depannya itu sudah bisa lah gitu ya. Iya, Sudah bisa pembayaran tahap 2 gitu. Gitu ya Bang Judo. Dan bisa minggu depan diusahakan. lewat 5. Kalau minggu depan karena kita kan di akhir nanti apa ya? Kalau 50% itu ada modul untuk kegiatan. Ketika itu modul itu ada dan udah diverifikasi, 50% mungkin dia. itu baru 50%-nya gitu, 50%-nya gitu Pak. Iya, supaya nanti uangnya nggak lama di rekening saya.
Iya, untungnya banyak gitu ya. Jadi Nggak apa-apa Bang, enggak lah kalau ya. lama yang penting ada, itu aja. Iya. Iya, karena ini sedang masuk penyusunan dokumen ya, tahap 2. Bu Siti, gimana Kak Siti? Bisa lah ya. Tapi Ya, bisa Bang, minggu depan kami sudah buat ini, buat sudah nyampe perencanaan. 50% ya? Iya, iya, bisa. Iya, Izin oke itu. kami nih lagi di jalan. Aman Kak, aman. Sambil jalan aja, hati-hati. Iya, itu sih untuk update beberapa ya terkait kita. Baru yang ketiga, ini khusus untuk Kak Ayu ya. Saya akan terbang ke Kaltim untuk melihat progres juga ya, nanti dikomunikasi dengan Bang Yudi. Jadi saya nanti minta jadwal kapan sih saya cocoknya ke situ sehingga saya bisa mendapat gambaran ya. Gambaran terkait proyek di Kaltim. Kalau di Sumut, karena saya di Sumut, saya bisa lihat di sini. Tapi di situ untuk kebutuhan membuat cerita, bagaimana atau apa lesson learned yang bisa diambil, sehingga nanti bisa didiseminasikan terkait proyek ini, saya akan terbang ke Kaltim, Kak. Nanti kapan waktu yang tepat, mohon dikasih saran untuk saya ya, supaya saya bisa atur gitu. Baik Pak. Iya, 3 hal itu aja sih, Dengan senang hati teman-teman. kami tunggu Pak ya di Bontang. Siap. Ya, saya juga dengan senang hati mau terbang ke situ. Ya, Iya Pak. nanti mungkin berikutnya Bu Dian atau SMA yang lain coba kami tawarkan juga untuk bisa bareng sebenarnya ya Bu. Tapi itu kayaknya belum. Pak, dengan senang hati. Iya, tapi ini belum ya. Kalau kemarin kami udah ketemu sama Bu Dian di Jakarta. Tapi Bu Wah, Dian ini sering dia lari diri, melarikan diri gitu. Enggak lah ya. Oke, karena sangat sibuk. Pak, ke Iya. Medan loh, Pak. Sudah 3 Iya hari ya. di Medan udah baru pulang tadi. Oh iya ya. Karena Iya. apa padat ya Bu. Nggak apa-apa Bu. Nanti kita yang pasti pembelajaran berprestasi ini harus kita apa ya, masyarakatkan lah gitu. Supaya yang tadi ya maksimal anak-anak tidak saling terabaikan. Itu ya. Itu beberapa pengumuman dari saya, teman-teman sekalian. Kalau ada mau ditanya terkait proyek, kalau mau ditanya lagi terkait materi atau sharing juga, supaya bisa di komentar Ibu Dian, silakan. Kita masih ada punya waktu 30 menit lagi ya. Orang bilang kita ini paling cepat loh kalau pendampingan. Tapi kan kita ada persiapan kemarin ya. Jadi nggak ada masalah sama kita. Yang penting isinya. Yon, gimana? Apa-apa sambil makan, mainkan. Aman Bang, Ada aman. mau dicarikan? Aman, ngikut. Tadi Ya. udah sepakat juga dengan Bang Tidu. Itu pertanyaan apa tuh Bang? Pertanyaan komunitas ya. Ya, komunitas. Pertanyaan masyarakat kayaknya. Ya, silakan. Masih ada. Dan saya nggak mau masa ada yang nanya atau enggak ya. Kalau enggak, kita sudahin. Tapi kalau belum, silakan. Lagi waktu Bu Dian bisa bersama dengan kita ya, teman-teman sekalian. Tidak ada. Mes, ada yang mau didiskusikan? Enggak, oke. Udah pada pinter-pinter ini Pak Jeff. Iya, tinggal implementasi ya. Oke. Iya. Kalau tidak ada, aku pikir cukup Bu Dian. Kalau kecuali ada materi yang mau dipaparkan atau ada penguatan ya Bu, sebelum kita akhiri ya. Iya. Kalau nggak ada lagi dari kawan-kawan sih, aku pikir cukup ya. Iya. Supaya ada waktu juga kawan-kawan untuk istirahat. Sedikit Silakan Bu Dian. Pak sebagai closing pertemuan kita hari ini. Ini ada manfaat pembelajaran berdiferensiasi. Setiap peserta didik dengan mereka diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya, mereka merasa disambut dengan baik. Mereka merasa diperlakukan dengan baik. Kemudian mereka juga merasa dihargai, merasa aman, nyaman, dan ada sebuah harapan. Karena kalau kita sering memberikan apresiasi, memberikan motivasi, itu akan tumbuh semangat-semangat yang berkali-kali lipat mereka dalam belajar. Kemudian guru mengajar itu sebetulnya untuk mencapai kesuksesan. Ada perlakuan keadilan dalam bentuk yang nyata. Setiap peserta didik memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik. Guru dan peserta didik ini bisa berkolaborasi ya.
kebutuhan belajar peserta didiknya juga bisa terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Ini manfaat-manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi. Saya nitip kepada Bapak Ibu semua yang akan melaksanakan proyek ini, tentu memberikan manfaat yang lebih besar bagi guru-guru di daerah masing-masing. Bukan masalah paham dan tidak paham, tapi masalah pada komitmen guru. Karena dari dulu pun kita sudah tahu bahwa kita menjadi guru itu adalah pilihan. Dan ada sebuah komitmen untuk melayani setiap peserta didik. Karena peserta didik disekolahkan ke sekolah kita, itu adalah amanah dari orang tuanya. Untuk mereka bisa dididik, diberikan tambahan ilmu, diperlakukan ya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kembali lagi ke kita, seberapa besar kita memiliki komitmen untuk terus melayani peserta didik sesuai dengan karakteristiknya. Sempatkan waktu untuk merancang asesmen pembelajaran, asesmen awal pembelajaran yang dapat memotret dan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid-murid di sekolah Bapak Ibu. Mereka menunggu diperlakukan sesuai kemampuannya, diapresiasi semua yang dia lakukan, ya, digandeng untuk sama-sama mencapai kesuksesan. Karena guru dan murid itu harus berkolaborasi. Nggak bisa gurunya maksain untuk muridnya ngikutin cara mengajarnya guru, nggak bisa. Yang ada adalah guru harus mengikuti gaya belajarnya peserta didik yang tentu beragam. Caranya gimana? Dengan menggunakan banyak strategi pembelajaran yang dikombinasikan dengan media-media pembelajaran yang dapat mengakomodir gaya belajar peserta didiknya masing-masing. Bapak Ibu tetap semangat ya. Tetap istiqomah dan konsisten untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik kita masing-masing. Semangat Bapak Ibu, semoga sukses proyeknya, tidak hanya berjalan, berproses, tapi juga harus berprogres dan berdampak. Terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih Bu Dian. Semoga yang terakhir itu membuat kita lebih bergairah ya, bersemangat untuk melayani guru-guru kita. Bagi saya sore ini sangat tercerahkan kalau istilah Bang Judo ya. Jadi kalau boleh saya berpesan, ternyata kita ini teman-teman tidak hanya sedang melakukan sekedar mendampingi guru kita, tapi kita sedang mendorong guru kita untuk melayani anak-anak dengan total gitu ya, supaya mereka bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak gitu melalui pembelajaran berdiferensiasi. Toolsnya, kontennya adalah pembelajaran berdiferensiasi, tetapi yang sedang kita bangun, yang sedang kita robah adalah bagaimana guru-guru kita bisa total untuk melayani anak-anak kita sehingga mereka tidak ada yang terabaikan. Itu saya pikir dampak yang akan terjadi dari 3 fase perubahan ini, yaitu guru-guru kita semakin total dalam melayani anak kita sesuai dengan karakteristik mereka ya. Kiranya ini bisa membangkitkan semangat kita kembali ya teman-teman untuk melakukan workshop. Baik, sore ini aku pikir cukup teman-teman sekalian, kita bisa melakukan pendampingan 1,5 jam ya, 1 jam 29, 1 jam 30 menit, dan sudah banyak yang tercerahkan di sini. Semoga ini bisa membantu teman-teman di dalam melakukan proyek. Terima kasih sekali lagi Bu Dian, materi-materi dan pencerahannya sangat sangat menginspirasi kami pikir. Semoga nanti teman-teman di lapangan juga bisa menginspirasi guru-guru yang lain. Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih atas waktunya. Kami tahu Bapak Ibu juga lelah ya, karena pekerjaan yang tiada henti lah gitu. Baik, sebelum kita berpisah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita masih ada 1 kali pendampingan Bu Dian secara Zoom
Kalau secara pribadi Bapak Ibu silahkan, saya pikir Bu Dian tetap terbuka untuk hal-hal misalnya yang validasi modul. Kalau ada tadi misalnya tidak tersampaikan di sini karena Bapak Ibu tidak sempat atau kita tidak sempat, silahkan di Japri atau di grup kita. Itu saja saya pikir Bapak Ibu sekalian. Mohon izin jikalau bisa kita buka kamera, saya akan ambil foto sekali untuk laporan kami ke Jakarta Bapak Ibu. Tapi kalau tidak jangan dipaksa ya. Saya tunggu 3 detik aja untuk buka. Silakan. Baik, saya akan ambil foto Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Sebentar. Oke, kasih senyum-senyum terbaik ya. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sekali lagi Bu Dian. Sampai ketemu di pendampingan yang berikutnya. Semangat. Selamat sore. Terima kasih Bang Jeb, terima kasih Bu Terima Dian, kasih. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Assalamualaikum, Terima kasih, selamat Bang sore, semua. salam sejahtera. Saya N ya, Bapak Ibu. Siap.